Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Melangkah Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya. Lalu di-share video-video ini jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan di-skip video-video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara dapat memiliki manfaat dalam video-video ini. Dan Bapak Ibu Saudara, uh, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah menantikan Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita temukan di dalam kitab Kolose pasal pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Dan saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara menyimak, lalu Bapak Ibu Saudara bisa tidak melewati atau tidak skip video ini, supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan pengertian-pengertian dan hikmat dari ayat-ayat yang saya akan bacakan. Dan firman Tuhan berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu Jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, Saudara, saya telah membaca firman Tuhan mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-23, tetapi saya akan menjelaskan ayat 23. Nanti Bapak Saudara, ayat yang lain saya akan jelaskan di video-video saya berikutnya. Tapi di ayat khusus ayat 23 saya akan menjelaskan, akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara rahasia firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema renungan saya atau tema khotbah saya saat ini adalah menantikan Kristus. Kata menantikan Kristus atau kata menantikan itu di sini menggunakan kata meno, Bapak Saudara ya. Karena di ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Nah, tetap teguh ini berarti menantikan. Dan menantikan itu kalau di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata meno. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, menantikan Kristus. Tetap teguh itu dapat juga berarti menantikan. Orang-orang yang menantikan Kristus tidak hanya dia menjadi teguh, tapi dia ternyata menantikan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus menantikan Tuhan. Kita harus benar-benar bukan hanya tetap teguh, bukan hanya tetap tinggal di dalam Kristus, tapi kita menantikan. Karena dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa
Orang-orang yang nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan Bapak Ibu Saudara, meno ini ya yang juga dapat diartikan sebagai menantikan ya, atau bisa berimplikasi kepada menantikan Tuhan ya. Ini dapat berarti bahwa orang percaya itu harus benar-benar tahu bahwa ketika dia menantikan ya, maka ada berkat yang besar, ada manfaat-manfaat, ada kegunaan ketika dia menantikan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang akan terus berlaku dalam hidupnya. Ada pertolongan Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang dia akan alami dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia menantikan Tuhan. Nah, orang seperti ini, orang yang hidup dalam meno, orang yang hidup dalam menantikan Tuhan, dia akan melihat perkara-perkara Tuhan, perkara-perkaranya yang ajaib itu akan terus mengiringi kehidupan orang percaya, Bapak Saudara. Sekalipun dia berada di suatu tempat dan bagaimanapun kondisinya, dia berarti sedang menantikan Tuhan kalau benar-benar dia ada meno, kalau benar-benar dia benar-benar menantikan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, kalau dia tidak sedang berada atau dia tidak sedang menanti-nantikan Tuhan, ya maka dia tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Nah, orang yang makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus ini menuliskan kata meno kepada yang ada di Kolose, karena memang menggunakan kata meno. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab ya, atau menggunakan Alkitab bahasa Yunani, atau melihat dalam bahasa Alkitab yang seperti buku leksikon gitu Bapak Saudara, maka Bapak Saudara akan melihat kata meno. Meno ini berarti juga menantikan. Nah, firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bukan hanya bertekun dalam iman, tetapi juga menantikan ya. Karena di sini mengatakan kata tetap teguh. Tetap teguh itu bisa juga berarti menantikan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk menantikan Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu menantikan sesuatu yang nggak pasti. Ya, Bapak Ibu Saudara harus menantikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jangan kita menantikan sesuatu yang, karena begini banyak orang lebih suka menantikan sesuatu yang nggak pasti Bapak Saudara. Tetapi kalau mau menantikan Tuhan, mereka malas, mereka nggak mau mikirin semua itu, mereka nggak mau, dan mereka anggap itu sia-sia dan sebagainya. Nah, orang seperti ini tidak sedang berada dalam kata meno. Mereka tidak sedang menanti-nantikan Tuhan. Wajar, mereka mengalami kelemahan, mereka mengalami yang namanya hidup tidak diberkati dan sebagainya. Kenapa? Karena ada dalam ya tidak ada dalam kata meno ini. Mereka tidak menghidupi kata tersebut. Ya, mereka tidak sedang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita sedang menantikan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Nah, Bapak Saudara, ada beberapa cara agar kita dapat menantikan Tuhan atau kita dapat menanti. Cara pertama, mengingat komitmen kita. Kalau kita mengingat komitmen kita, maka kita akan melihat bahwa peneguhan Tuhan dalam hidup kita akan terus jelas dan akan terus kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Hari demi hari kita akan diperbaharui, hari demi hari kita akan melihat cara Tuhan bekerja. Karena kadangkala kalau kita menggunakan cara-cara kita itu kadangkala salah. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, kalau caranya Tuhan itu berlaku atas kita, maka kita akan dapat melihat, ya bukan hanya kita menanti, tapi pertolongan yang akan Tuhan tujukan dalam hidup kita. Ya, amin. Cara pertama, kita mengingat komitmen awal kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita sudah lama komit sama Tuhan. Tuhan, aku nih mau menyenangkan Tuhan semua hidupku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu memudar. Beberapa tahun kemudian dia lupa akan komitmen awalnya dia. Tetapi hari ini kita mau ingat komitmen awal kita. Itu cara pertama agar supaya kita menantikan Tuhan, agar supaya kita hidup dengan dalam kata meno ini. Lalu kemudian cara kedua agar kita dapat menantikan Tuhan, agar kita dapat hidup dalam kata meno ini adalah kita mengingat kasih kita, ya. Kita mengingat apa yang kita lakukan. Karena kalau kita mengingat apa yang kita lakukan, maka itu akan menjadi suatu stimulus dalam hidup kita, akan menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengingat kasih kita. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang-orang yang
mengenal Tuhan, yang memiliki kemurahan hati, belas kasihan, kasih dan sebagainya. Tapi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu memiliki kasih, ya, tapi kasih yang bukan kasih agape, ya, tetapi kasih yang biasa kita temukan kepada orang-orang yang mereka berbuat baik, mereka melakukan ini dan sebagainya. Tetapi ya, kita harus mengingat kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, dan itu adalah cara yang paling ampuh sehingga kita dapat melihat bahwa kita sedang berada dalam kata meno ini, ya, berarti kita sedang menantikan Tuhan. Lalu kemudian cara ketiga agar kita dapat menanti, Bapak Saudara, adalah kita mengingat perjuangan kita. Bapak Saudara, banyak orang sudah nggak lagi mengingat perjuangannya dia dulu. Bahkan Bapak Saudara, itu hanya menjadi cerita, ya, cerita masa lalu. Ada orang yang bilang, "Pak, Bu, aku nih dulu aku uh, berjuang dalam pelayanan, aku berjuang menjadi orang percaya, dan kemudian aku juga berjuang untuk berdoa syafaat dan sebagainya." Ya, Bapak Ibu Saudara, itu dulu, Bapak Saudara. Tapi sekarang mereka tidak lagi demikian. Mengapa? Karena mereka tidak mengingat perjuangan mereka. Tapi hari ini, Bapak Saudara, saat ini saya ingatkan kepada kita semua agar supaya kita mengingat perjuangan kita ketika kita sedang berada dalam masa-masa yang sukar, Bapak Saudara. Dan Tuhan akan memberkati kita. Maka marilah kita tetap selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.